Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatmiko Dwi Caksono. Saya salah satu dari anggota kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan menjelaskan atau membahas terkait latihan soal mata kuliah teori bilangan terkait materi FPB dan KPK. Kelompok 2 beranggotakan 6 orang yang nantinya akan membahas satu persatu latihan soal terkait FPB dan KPK. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulfa Fitriandayani dengan NPM 2320306063. Di sini saya akan membahas pembahasan latihan soal 1. Soalnya itu gunakan algoritma Euclid untuk mendapatkan FPB 1769 dan 2378 dan mencari KPK 5307 dan 7134. Penyelesaiannya itu yang pertama, kita mengingat lagi teorema 2.7 yang berbunyi jika A dan B bilangan-bilangan bulat dengan A lebih dari 0, maka ada dengan tunggal pasangan bilangan-bilangan bulat Hi dan R yang memenuhi B sama dengan Hi A plus R dengan R lebih dari 0 dan R kurang dari A, dengan Hi adalah hasil bagi B oleh A, sedangkan R adalah sisa pembagian B oleh A. Dan mengingat teorema 2.8 yaitu jika B sama dengan AHI plus R, maka FPB B, A sama dengan FPB A, R. Nah, teorema 2.7 dan 2.8 ini kita gunakan untuk mencari FPB menggunakan algoritma Euclid. Tadi kan di soal kita disuruh mencari FPB dari 1769,2378. Nah, kita uraikan 2378 ini menjadi 1 kali 1769 ditambah 609, kemudian 1769 diuraikan menjadi 2 dikali 609 ditambah 551, kemudian 609 sama dengan 1 dikali 551 dan mempunyai sisa 58. Kemudian 551 diuraikan menjadi 9 dikali 58 ditambah 29. Lalu 58 sama dengan 2 dikali 29 ditambah 0. Ketika sudah menemukan 0 di akhir penyelesaian, maka FPB-nya adalah 29. Jadi dapat disimpulkan jika FPB 1769 dan 2378 adalah 29. Kemudian yang kedua yaitu KPK 5307,7134. Untuk mencari KPK, kita akan mencari FPB-nya dahulu menggunakan algoritma Euclid. Jadi 7134 sama dengan 1 dikali 5307 ditambah dengan sisanya yaitu 1827. Kemudian 5307 diuraikan menjadi 2 dikali 1827 ditambah 1653. Lalu 1827 diuraikan menjadi 1 dikali 1653 ditambah 174. 1653 sama dengan 9 dikali 174 ditambah 87, kemudian 174 sama dengan 2 dikali 87 ditambah 0. Karena sudah ada 0, maka FPB-nya 87. Jadi FPB dari 5307 dan 7134 adalah 87. Baik, selanjutnya sebelumnya perkenalkan saya Melia Rida Pradani. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas latihan soal yang kedua, yaitu buktikan jika FPB A, B sama dengan D, maka D habis membagi AX plus BY. Nah, kita punya penyelesaian. Tadi kan FPB A, B sama dengan D, maka kita peroleh bahwa D habis membagi A dan D habis membagi B. Nah, D habis membagi A sendiri itu berarti A sama dengan D kali K1, dan itu menjadi persamaan yang pertama. Lalu D habis membagi B tadi berarti
B sama dengan D kali K2, dengan K1 dan K2 itu merupakan suatu konstanta. Nah, karena kita akan membuktikan AX plus BY, sehingga kita kalikan persamaan 1 dengan X dan persamaan 2 dengan Y. Nah, maka kita peroleh bahwa AX sama dengan D kali K1 kali X, dan persamaan yang kedua kita kalikan dengan Y, kita peroleh BY sama dengan D kali K2 kali Y. Lalu persamaan 1 dan 2 kita jumlahkan, karena kita akan membuktikan AX plus BY kan, makanya kita jumlahkan persamaan 1 dan kedua yang sudah kita kalikan dengan masing-masing X dan Y. Kita peroleh AX plus BY itu sama dengan D kali K1 kali X plus D kali K2 kali Y. Nah, selanjutnya pada ruas kanan itu kita bisa keluarkan faktor D-nya. Makanya kita peroleh AX plus BY sama dengan D kali K1 dalam kurung kali K1 kali X plus K2 kali Y. Nah, di sini K1 kali X plus K2 kali Y itu kita bisa misalkan dengan K3. Makanya kita peroleh AX plus BY sama dengan D kali K3, dengan K3 adalah K1 kali X plus K2 kali Y. Sehingga terbukti bahwa D habis membagi AX plus BY. Nah, selanjutnya kita akan membahas latihan soal 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Istrani Haidarahma dengan NPM 656. Latihan soal 3, kita akan membuktikan FVP dari A plus B, A sama dengan FVP dari A, B. Nah, lanjut ke pembahasannya. Kita misalkan A, B sama dengan D. Maka D akan membagi habis A dan D habis membagi B, sehingga diperoleh D habis membagi A plus B. Karena D habis membagi B, maka D merupakan faktor persekutuan dari A plus B dan B. Jika FVP A plus B, B sama dengan T, maka D kurang dari sama dengan T. Karena FVP dari A plus B, B sama dengan T, maka T habis membagi A plus B dan T juga akan membagi habis B, sehingga T habis membagi A. Dari T habis membagi A dan T habis membagi B, T menjadi faktor persekutuan dari A dan B. Akan tetapi, karena FVP dari A, B sama dengan D, maka T kurang dari sama dengan D. Selanjutnya, karena D kurang dari sama dengan T dan T lebih dari sama dengan D, maka T sama dengan D. Jadi terbukti bahwa FVP A plus B, B sama dengan FVP dari A, B. Yang selanjutnya yaitu latihan soal nomor 4. Buktikan jika D habis membagi FVP A, B, maka D akan habis membagi KPK A, B. Nah, lanjut ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita misalkan FVP A, B sama dengan C. Maka C akan habis membagi A dan C akan habis membagi B. Sesuai dengan definisi dari FVP, sehingga D akan habis membagi C. Nah, karena FVP A, B itu sama dengan C, maka D akan membagi habis A dan D akan habis membagi B. Yang kedua, misalkan KPK A, B sama dengan T, maka A akan habis membagi T dan B akan habis membagi T. Nah, karena D habis membagi A dan A habis membagi T, maka dengan sifat transitif D akan membagi habis T, atau D akan habis membagi KPK A, B. Halo teman-teman, sekarang kita lanjut ke latihan soal nomor 5 ya. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukman Wicaksono dengan NPM 2340306133. Nah, langsung ke latihan soal. Di situ tertulis soal jika FVP dari A dan B sama dengan 1 dan C habis membagi A, maka FVP dari B dan C sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya ada di slide berikutnya. Tadi kan diketahui bahwa FVP dari A dan B sama dengan 1.
Lalu, berdasarkan teorema 2.10, maka akan menjadi AX plus BY sama dengan 1. Lalu, C habis memiliki A, maka akan menjadi A sama dengan K kali konstan. Lalu, kita akan mengalihkan kedua ruas dengan X, maka akan menjadi AX sama dengan K kali C kali X. Lalu, kita substitusikan persamaan AX sama dengan K kali C kali X ke dalam persamaan AX plus BY sama dengan 1. Sehingga kita peroleh K kali C kali X plus BY sama dengan 1. Lalu kita keluarkan C-nya menjadi C kali KX plus BY sama dengan 1. Lalu kita misalkan KX itu sama dengan M dan N itu sama dengan Y. Jadi M dan N itu sebuah konstan, teman-teman. Lalu akan menghasilkan CM plus BN sama dengan 1. Karena M dan N ini sebuah konstan, maka kita peroleh persamaan menjadi FPB C dan B sama dengan 1. Jadi terbukti. Baik, selanjutnya kita akan membahas latihan soal 6. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Angga Setiawan dengan MM 2340306142. Nah, di latihan soal 6 ini yaitu buktikan jika C membagi habis A dan C membagi habis B dengan FEB A, B sama dengan D, maka C habis membagi D. Untuk penyelesaiannya yaitu C membagi habis A, berarti A sama dengan C dikali suatu bilangan yaitu K1, itu merupakan persamaan 1. Kemudian C habis membagi B, berarti B sama dengan C dikali suatu bilangan. Nah, itu persamaan 2. Kita akan kalikan persamaan 1 dengan X dan persamaan 2 dengan Y, sehingga kita peroleh AX sama dengan C K1X, BY sama dengan C K2Y. Mengingat teorema 2.10, jika FPB A, B sama dengan D, maka A dan B saling prima, maka AX plus BY sama dengan 1. Nah, itu merupakan persamaan 3. Dengan mensubstitusi persamaan 1 dan 2 ke dalam persamaan 3, kita peroleh AX plus BY sama dengan 1. Nah, A diganti menjadi C K1X dan B diganti C K2Y. Berarti menjadi C K1X plus C K2Y sama dengan 1. Nah, itu persamaan 4. Kemudian kalikan persamaan 4 dengan D. Menjadi C K1XD ditambah C K2YD sama dengan D. Variabel C dikeluarkan menjadi C dikali K1XD ditambah K2YD sama dengan D. Jadi terbukti bahwa C habis membagi D. Nah, itu kan C dikali K1XD plus K2YD sama dengan D. Nah, C dikali suatu bilangan dengan bilangannya dikatakan K1XD plus K2YD. Jadi terbukti bahwa C membagi habis D. Baik, itu tadi pembahasan latihan soal mata kuliah teori bilangan terkait materi FPB dan KPK. Saya selaku wakil dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syita dan Ibu Nina selaku dosen pengampu mata kuliah teori bilangan. Apabila ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.